Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim wal Muta'allim li Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Masih di halaman 18 ya, 17 di sini. Masya Allah, ada satu kitab yang luar biasa, kecil, tapi kalau kita bahas, kita pelajari lebih jauh, ternyata beliau banyak menukil dari kitab-kitab besar yang mungkin zaman kita sekarang jarang orang yang membacanya. Nah, ini alhamdulillah beliau mengambilkan bagi kita mutiara-mutiara ya, mutiara-mutiara adab dari kitab-kitab adab ulama-ulama terdahulu yang sepertinya tadi nggak banyak ya orang zaman sekarang membacanya. Ini Masya Allah ya, contoh yang kemarin wa naqala asyar masahi al-maliki fi awal kitabih Nadmid Durar an Nabi SAW. Siapa yang mengagungkan orang alim, man 'azzamal 'alima fa kana ma yu'azzimullah ta'ala man tahawana bil ilmi fa inna ma dzalika istighfafun billahi ta'ala bi rasulih. Yang mengagungkan orang alim berarti seperti mengagungkan Allah. Yang menghina, merendahkan orang alim, maka itu adalah penghinaan dan perendahan terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu begitu kita cari, beliau menukil sepertinya ya, lafaz yang seperti itu ada dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karangan Imam Ibnu Jama'ah, ulama abad ke-8, meninggal tahun 733, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Sekarang di mana dijual kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim? Ya. Wa naqala Asyar Masahi Al-Maliki. Syekh Asyar Masahi Al-Maliki itu ulama sebelumnya, meninggal 669, termasuk pembesar Imam Madhab Malikiyah ya. Ahli zuhud, ahli sholah, ahli tasawuf ya. Seorang faqih ya. Itu beliau menukil dari Syekh Imam Ibnu Jama'ah, menukil dari Asyar Masahi. Terus juga riwayat yang sama, kalau di sini nggak disebutkan siapa perawinya ya, di kitab yang lain Asy-Syaikh An-Nafrawi, ulama Al-Azhar, itu sama menukil hadis yang tadi, man 'azzamal 'alima. Kemudian Syekh Abu Bakar As-Saqli baru menyebutkan perawinya Sayyidina Abu Hurairah. Nah, ini satu khazanah ilmiah ya, yang diwariskan ke kita sama Syekh Hasyim Asy'ari. Di dalam kitab yang sama ada riwayat juga yang senada, man akrama 'aliman faka'anna ma akrama sab'ina nabiyyan. Orang yang memuliakan orang alim itu seperti memuliakan 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman fakana ma akrama sab'ina syahidan. Yang memuliakan pelajar, santri itu sama seperti memuliakan 70 orang yang mati syahid. Dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani disebutkan juga riwayat yang senada, man ada faqihan faqad ada Rasulullah. Orang yang mengganggu, menyakiti
ulama ahli fikih yang paham agama, faqad ada Rasulullah, berarti dia telah menyakiti Rasulullah. Wa man ada Rasulullah faqad ada Allah. Ya, mengganggu, menyakiti Rasulullah berarti mengganggu, menyakiti Allah. Wa man ada Allah wa rasulah faqad istaujabal la'nah fid dunya wal akhirah. Barang siapa mengganggu Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia pasti bakal mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Kama qala ba'du ulama'ina, ini sebagaimana dinyatakan sama sebagian ulama-ulama kita. Wallahu alam annahu la yutawahham istiqaqi la'na al-kufur. Itu bukan berarti kalau dia wajib dilaknat, bukan berarti dia menjadi kafir. Li'anna sabas sahabi wal istighfaf bihi la yujibul kufur. Sebab orang yang mencela sahabat saja yang lebih tinggi dari ulama itu tidak menjadikan kufur. Nah, walidzalika qad lusab lahuma haddan la kufran. Oleh karena itu, kalaupun ada sampai ulama menghukumi bunuh orang yang mencaci maki ya Nabi, itu had, bunuhnya hanya hukuman, bukan sampai keluar jadi kufur. Walaupun nanti ulama ada mengatakan sampai kufur kalau mencaci maki Rasulullah SAW. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa qala Aliun karramallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahli dhamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi wa ansyada fi ma'nahu. Dinyatakan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali berkata, kafa bil ilmi syarafan, cukup dengan ilmu itu satu kemuliaan, ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu, orang yang tidak becus, tidak bagus dalam ilmu masih mau mengaku-ngaku ilmu. Wah, nah bisa itu, padahal nggak begitu bisa dia. Tapi orang yang nggak begitu bisa ilmu tadi mau mengaku kalau saya punya ilmu tersebut. Wa kafa bil jahli dhamman, dan cukup kebodohan itu satu celaan, ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Orang pasti bakal berlepas diri dari kebodohan itu, padahal kebodohan itu ada pada dia. Artinya siapapun nggak mau dibilang goblok lu, nggak mau. Padahal dia emang goblok. Tapi dibodoh-bodohin walaupun dia bodoh kagak mau. Orang bodoh pasti ngaku pinter. Ah, tahu, nah tahu. Padahal ditanya beneran ya nggak ngerti. Artinya ya itulah kemuliaan ilmu. Ilmu itu diaku siapa saja walaupun orang bodoh ngaku berilmu. Tapi kebodohan, walaupun orang bodoh sendiri kagak mau kalau dibilang bodoh. Berarti mulia ilmu itu ya. Wa ansyada fi ma'nahu. Kemudian Sayyidina Ali ya membaca nasyid syair dalam makna yang beliau nyatakan tadi, kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu, cukup kemuliaan dengan ilmu da'wahu jahilu, yang mana orang-orang jahil mengaku berilmu, mengaku pinter, mengaku alim. Sekarang coba banyak yang ngaku jadi ustadz, ngaku alim. Ditanya ini nggak ngerti, ini nggak tahu apa. Padahal cuma bisa yasin tahlil. Ngaku jadi orang ilim. Dakwahu jahilu wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu. Dan dia seneng kalau satu sore, ya satu waktu sore hari dia dinisbatkan sebagai orang yang berilmu. Itu pinter itu orang itu. Seneng dibilang pinter gitu, seneng. Wa yakfi khumulan bil jahalati annani wara'i mata unsabu ilaihi wa aghdabu. Dan cukup ya
orang itu bakal bersembunyi dengan kebodohannya, dan aku mengawasi kapan ketika saya dinisbatkan kepada kebodohan, saya bakal marah. Ya. Awas ya, ada orang bilang saya bodoh, pasti saya nggak terima. Gitu. Jadi bukti orang bodoh itu pasti menyembunyikan kebodohannya, menyembunyikan ketidaktahuannya, dan orang bakal marah kalau dinisbatkan kepada kebodohan. Nah, jadi moga-moga dengan kalam ini membuat semangat kita untuk lebih berilmu, lebih lagi di dalam mengkaji, menggali, menghafalkan ilmu, karena itu nambah kemuliaan kita. Kadang-kadang kalau dalam pergaulan, gitu aja nggak tahu, buah lu. Terima nggak terima, makanya belajar. Cuma kalau kata guru kita dulu, inti kalau pengen cepat pinter, itu deketin orang yang suka ngebahlulin inti. Artinya ilmunya beliau banyak gitu. Bahlul gini, artinya berarti ada ilmu yang ada sama beliau saya nggak punya. Cuma kan orang kan nggak enak dibahlul gitu. Pasti menjauh kita ya. Itulah akhirnya begitu menjauh dari orang berilmu, ya bahlul beneran akhirnya. Allah. Wa qala Ibnu Zubair anna Abu Bakar kataba ilayya wa ana bil Iraq, ya bunayya 'alaika bil ilm. Berkata Sayyidina Abdullah bin Zubair bahwa Sayyidina Abu Bakar menuliskan kepada saya. Sayyidina Abdullah bin Zubair ada yang pertama kali lahir di antara muhajirin di kota Madinah, yakni min sigharis sahabah. Berarti kalau Rasulullah meninggal pertama lahir berarti sekitar umur 10 tahunan. Ya, makanya di sini sama Sayyidina Abu Bakar dipanggil ya bunayya, wahai anakku. Ya. Ini beliau khalifah. Alaika bil ilmi, wahai anakku, hendaknya engkau pegang ilmu, cari ilmu. Fa innaka idza iftaqarta kana malan, maka sesungguhnya kalau engkau lagi fakir, lagi butuh, kanal ilmu malan, gitu maknanya. Maka ilmu itu akan menjadi harta kamu. Wa idza staghnaita kana jamalan, kalau kau lagi punya fulus, pas berilmu, kanal ilmu jamalan, ilmu itu menjadi kegantengan, keindahan bagi kamu. Lah ini udah muka pas-pasan, hancur, goblok pisan, wis tambah jelek. Yang ganteng bodoh aja jelek ya. Mau ganteng kayak apa tanya, bahlulnya pol wis. Gak laku. Ditanya, "Hah?" Ditanya, nggak ngerti. "Hah?" Hah. Mau ganteng kayak apa ya, tetap aja namanya bahlul ya bahlul. Nah, orang kaya ya, fulus ada, alim, tambah wibawa, jamal, tambah ganteng. Ya, ulama-ulama dulu masya Allah, ya dibikin indah ya sejarah hidupnya, orang mau kumpul sama beliau ya karena keilmuannya. Qala Wahab ibnu Munabbih, berkata Imam Wahab bin Munabbih, yatasya'abu minal ilmi asyaraf, bercabang dari ilmu itu yang pertama asyaraf, kemuliaan. Ya. Awalnya pokoknya ilmu, habis itu bercabang. Wa in kana sahibuhu dani'an, walaupun orang yang punya ilmu tadi rendah, ya, receh, tapi karena dia punya asal sumber ilmu, maka bakal muncul cabangnya, bakal muncul rantingnya berupa kemuliaan. Walaupun tadinya budak, selama dia belajar ilmu, bakal memunculkan cabang berupa kemuliaan. Makanya Nafi' an Abdullah bin Umar, Sayyidina Nafi' ada awalnya budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, tapi begitu belajar ngaji, namanya disebut sederajat.
ya, bahkan jadi silsilatul dhahab, ya, rantai sanad emas. Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar. Sayyidina Nafi' awalnya budak, dimerdekakan sama Sayyidina Abdullah bin Umar, ngelihat majikannya ini alim, nggak mau pergi kemana-mana, duduk didengar ilmunya dihafalkan, ya. Sampai putranya Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar, begitu ditanya top mana, Nafi' sama Salim. Kalau nggak takut adab, saya bilang topan Nafi'. Tapi ini sanad keturunannya Sayyidina Umar, kalau ini kan keturunan budak. Tapi dari segi ilmu lebih top Sayyidina Nafi'. Itu bisa budak jadi mulia kayak begitu. Tahu budak tadinya dijual belikan kayak barang. Kayak barang disuruh-suruh, kalau nggak mau digebukin. Budak berbudakan. Nah, tapi berkat ilmu jadi mulia. Walaupun tadinya hina. Wal izzu, dan bercabang dari ilmu aziz. Wal kana muhanan, walaupun tadinya terhina, dia bakal jadi termuliakan gara-gara ilmu. Wal qurbu, punya kedekatan. Wa in kana qasiyan, ilmu itu bisa mendekatkan, walaupun tinggal di tempat nyempil jauh kayak apa, pasti didatengin orang. Lihat itu makam-makam wali songo di gunung semua rata-rata. Ya, tapi orang berduyun-duyun datang ke situ sebab apa? Ada ilmunya di situ. Ya, ilmu menghasilkan berkah, menghasilkan macam-macam. Nah, ini juga menyambangkan kedekatan. Ya. Wa in kana qasiyan, walaupun dia orang yang jauh. Wal ghina, bercabang juga dari ilmu kekayaan. Wa in kana faqiran, walaupun yang punya ilmu tadinya fakir, ya, pasti satu ketika bakal dibikin kaya gara-gara ilmunya. Orang sekarang nggak ngejar ilmu, ya, begitu lulus sekolah ngejar kerjaan fulus saja yang dipikirin. Kapan tajirnya? Kalau ada coretnya. Ada coret rezeki tajir. Kalau enggak usaha bangkrut, usaha lagi gagal. Tapi kalau dia masuk ke dunia ilmu, ya, wa istiqomah mengamalkannya, masya Allah cepet tajirnya. Kalau diadu itu orang kerja sama orang ini. Kan Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith itu berangkat dari Hadramut dengan berapa orang temannya, 2 apa 3 gitu. Selang 5 tahun temennya mulai, wah, hasil kerjanya kelihatan. Habib masih ngaji, gitu-gitu hidupnya. 10 tahun terjadi lonjakan, ya, tambah tajir. Habib masih biasa. Beberapa tahun berikutnya jatuh. Yang temennya yang tajir-tajir jadi fakir. Sampai berubah ceritanya. Hidupnya nebeng kan. Habib tambah masya Allah, tambah tajir, sampai hidupnya nebeng. Ilmu nggak bisa berkurang, nggak bisa hilang. Asal dipakai amal, pakai ngajar, masya Allah. Yatashabu minhul ghina, ya, bakal bercabang dari ilmu itu kekayaan. Wa in kana faqiran, walaupun tadinya fakir, ya. Wal mahabatu wibawa. Wa in kana wadhi'an, tadinya orang rendahan, hina, kalau dia punya ilmu bakal punya wibawa. Wa ansyada fi ma'nahu, dan Imam Wahab bin Munabbih membaca syair dalam hal ini. Al-ilmu ballagha qauman dzirwatas syaraf wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf. Ilmu itu menyampaikan sekelompok kaum dzirwatas syaraf, ke puncak akhir daripada kemuliaan, wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf,
Dan orang yang punya ilmu bakal terjaga dari kerusakan, dari kehancuran. Ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuh. Wahai orang yang punya ilmu, ntar awas, jangan kalian kotori ilmu itu bil mubiqati fama lil ilmi min khalaf. Dengan dosa-dosa besar, maka tidak ada bagi ilmu yang bisa menggantikannya. Kalau kena dosa-dosa besar, ilmu hilang, gak bisa diganti. Begitu hilang ya udah. Nasallallahu Allah menjaga ilmu kita. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Ilmu itu bisa mengangkat satu rumah yang tiada tiangnya, yang gak ada tiangnya. Wal jahlu yahdimu baitul izzi wasyaraf. Dan kebodohan itu bisa menghancurkan rumah yang mulia, yang utama sekalipun. Dari rumah yang mulia, dari keturunan, begitu bodoh udah habis itu. Hancur itu kemuliaan rumah tadi, kemuliaan keluarga besar tadi, gara-gara kebodohan bisa hancur. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, al ulama fil ardi mithlun nujum. Ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang fis sama'i, di langit. Idza batat linnasi ihtadau. Kalau bintang itu kelihatan bagi manusia, baru mereka bisa mendapatkan petunjuk arah biha dengan bintang-bintang. Wa idza khafiyat, kalau bintang-bintang ulama-ulama, ini bintang itu bukan bintang film, bintang itu ulama. Sekarang diganti bintang film, habis itu bintang kecil. Aduh, tambah ambles ini. Wa idza khafiyat, kalau bintang-bintang ulama-ulama tadi mulai hilang, mulai remeng-remeng anhum dari manusia, tahayyaru, maka manusia jadi pada bingung. Wa ansyada fi ma'nahu, dan beliau Abu Muslim baca nasyid lagi, ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Hendaklah engkau menempuh bersama ilmu jalan apapun selama di situ ilmu belok ke situ. Selama ilmu menempuh jalan tersebut, haitsu ma salakal ilmu, dimanapun ilmu ke situ, kamu ikut bersama ilmu. Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Dan tentang ilmu, silahkan kamu singkap, kamu gali, kamu pelajari pada setiap orang yang mempunyai pemahaman ilmu. Ada orang yang paham ilmu, deketin, gali, tanya, gaul sama beliau. Gitu. Fafihi jala'un lil qulubi minal ama, maka dalam ilmu itulah yang bisa menyingkapkan kebutaan hati, wa aunun 'alad dinil ladzi amruhu hatmu, dan ilmu itulah yang bisa menjadi penolong agama yang mana urusan agama ini wajib. Fakhalid ruwatul ilmi washab khiyarahum, kalau kamu bergaullah dengan periwayat-periwayat ilmu dan bersahabatlah dengan yang terbaik di antara mereka. Fasuhbatuhum zainun wa khaltatuhum ghulmu, maka bersahabat dengan ulama ahli ilmu itu adalah perhiasan bagi kita. Wa khaltatuhum ghulmu, dan bisa bergaul dengan mereka, hidup bersama mereka itu adalah ghanimah, seperti mendapatkan rampasan perang selama hidup di dunia. Wala ta'duwan 'ainaka 'anhum fa innahum, jangan kau belokkan kedua pandangan matamu dari mereka, fa innahum, karena sesungguhnya mereka nujumu hudan in ghaba najmun bada najmu, beliau adalah bintang-bintang hidayah. In ghaba najmun bada najmu, kalau meninggal hilang satu bintang, maka bakal muncul bintang yang lain. Fa wallah laulal ilma mattadhal huda, maka demi Allah, andai kata bukan karena ilmu, maka petunjuk hidayah enggak bakal menjadi jelas. Wala laha min ghaibil umuri lana rasmu, maka tidak akan terpancar dari kegaiban segala permasalahan bagi kita apa sih gambarannya, nggak bakal jelas kalau tanpa ilmu, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita hidup kita dijaga sama Allah Ta'ala, senantiasa bersama ilmu dengan
para ulama, ya, yakni dengan kitab-kitabnya beliau. Karena zaman sekarang ya jarang ulama, tinggal kitab-kitabnya, maka kita bergaul dengan beliau melalui kitab-kitabnya insyaallah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.